Yo guys, balik lagi sama gue nih, Effendi, si youtuber cupu. Nah, di video kali ini gue bakal nge-review penerus Mi Band 4 ya, yaitu Mi Band 5. Jadi gue udah pakai Mi Band ini sekitar 2 minggu lebih nih. Kalian harusnya udah mulai sadar sejak video unboxing Redmi 9-nya. Ini gue beli di Shopee Singapura ya, sekitar 500 ribuan rupiah. Dan ini yang China version, oke? Bukan yang global. Cuman secara umum nggak bakal jauh beda sih, paling beberapa fitur aja yang beda. Dan officially harganya sekitar 25 USD di Cina sana. Dan ini dia boxnya yang warna hitam. Dan ada tulisan 5 di depannya. Mi Band ini adalah fitness band ya guys, bukan smartwatch. Dan di dalam box ini isinya ada 3 nih. Mi Bandnya itu sendiri, kabel chargeran, dan buku manual. Lalu cara pasangnya sih tinggal tekan aja ya ke lubangnya ya, gampang banget sih. Untuk Mi Band-nya itu sendiri sih simple banget ya. Di bagian belakangnya ada beberapa sensor nih dia, kayak barometer, gyroscope, accelerometer, sama heart rate tracker. Beda dari model-model sebelumnya, kali ini chargerannya bakal nempel di bagian belakang. Jadi kalian nggak usah copotin strapnya pas lagi ngecharge. Nempelnya juga lumayan kenceng kok, jadi nggak usah khawatir nih bakal copot pas discharge. Seberapa kenceng? Yuk, sini yuk gue tunjukin. Dan cukup dengan 2 jam charging, dia bisa tahan sampai 2 minggu loh. Dan berikut adalah spesifikasinya. Mulai dari display, dimensi, berat, layarnya, sama baterainya. Habis itu gue juga bandingin nih sama Mi Band 4 nih. Apa sih yang beda dari pendahulunya? Oke, habis itu yang pertama kita lakuin itu yang ngelakuin pairing nih. Dan gampang banget. Kalian tinggal install aplikasi Mi Fit, terus tunggu berapa menit, udah nyambung deh. Dan karena ini versi Cina, yang pertama kali mesti gue lakuin ya ganti bahasanya dulu ke Inggris ya. Dan untuk tampilan jamnya itu lumayan banyak ya dia macem-macemnya. Dan gampang sih, kalian tinggal cek di aplikasi Mi Fit-nya, terus tinggal sync, dan udah deh. Bakal ke-update otomatis di Mi Band kalian. Bahkan kalau kalian cukup pede, kalian bisa taruh muka kalian sendiri di sana. Kayak gini nih. Oke, untuk menu-menunya itu sendiri ada apa aja? Yang pertama itu dia ada status, dia bakal kasih tahu ya jumlah langkah kita. Terus ada PI, Personal Activity Intelligence. Jadi di sini dia bakal track aktivitas kalian ya dan bakal kasih nilainya nih. Terus ada lagi heart rate, yang mana dia bakal monitor detak jantung kita selama 24 jam dalam 7 hari. Terus-terusan ya tanpa ada liburnya. Gila. Habis itu ada notification. Terus juga ada stress measurement. Jadi buat ngukur tingkat stres kalian ya berdasarkan detak jantung kalian nih. Terus dia ada breathing atau pernapasan. Jadi di sini kalian bakal diajarin caranya napas ya. Ya, intinya kalian bakal dipandu deh buat melakukan pernapasan dari tarik napas, hembuskan, tarik, hembuskan, gitu deh. Terus dia ada event, ini bakal show event-event yang kalian set di Mi App-nya doang ya. Terus ada cuaca nih, dia bakal kasih kalian perakiran cuaca dalam seminggu. Terus dia ada workout. Untuk olahraganya itu sendiri dia ada 11 mode ya. Apa aja? Jadi dia ada outdoor running, ada treadmill, cycling, walking, freestyle, pool swimming. Jadi untuk swimming ini dia bisa tahan sampai 50 meter nih. Terus ada elliptical, rowing, jump rope, indoor cycling, sama yoga. Terus dia juga ada menu cycle nih. Nah, ini aplikasi yang penting banget buat gua. Dia bakal ngukur siklus menstruasi buat wanita. Jadi walaupun kalian cowok nih, kalian bisa pakai ini buat tahu kapan sih pasangan kalian bakal mulai sensi marah-marah ke kalian. Terus terakhir dia ada more. Di sini ada fitur-fitur lainnya nih ya. Beberapa di antaranya misalnya ada fitur kamera. Di sini kalian bisa pair sama Mi Band kalian dan bakal jadi tombol kamera handphone kalian nih. Terus yang lainnya ada fitur stopwatch, timer, find device, work clock, dan lain-lain. Untuk settingannya itu kalian juga bisa atur brightness-nya ya. Dan gue udah tes ini di luar dan yang paling terang lumayan juga sih.
Terus bisa juga atur berapa lama screennya bakal mati. Oke, jadi kesimpulan gue selama 2 minggu pakai Mi Band 5 ini, jadi menurut gue ini worth it banget ya, karena harganya nggak terlalu mahal juga, sedangkan fiturnya tuh udah lengkap banget. Dan impression gue itu pakai ini ringan banget ya, jadi hampir nggak berasa kayak pakai apa-apa. Dan so far bahannya ini juga nyaman di kulit nih. Terus lagi untuk sleep monitoringnya nih ya, lumayan akurat loh. Sekarang dia monitor 24 jam nih. Jadi nggak cuma waktu malam aja pas tidur dia bakal nge-track, tapi waktu kalian tidur siang pun dia juga bisa tahu. Ditambah waterproof juga, jadi kalian bisa nempel terus sama Mi Band ini. Mau buat mandi atau berenang nggak usah khawatir rusak kena air. Dan kalau kalian yang udah punya Mi Band 4, kalian juga bisa pertimbangin nih buat ganti ke Mi Band 5, karena banyak fitur-fitur baru yang tadi udah gue sebutin. Apalagi kalau kalian yang suka yoga atau aktivitas lain yang sebelumnya nggak bisa di-track sama Mi Band 4. Dan satu lagi plus point yang cukup penting buat gua yaitu chargernya yang lebih gampang di Mi Band 5, tinggal tempel gitu deh. Yaudah, segitu aja video review 2 minggu Mi Band 5 ini dari gua, dan kayaknya gua bakal lanjutin pakai terus sih. Kalian komen ya, bakal tertarik buat beli Mi Band 5 ini nggak sih kalau udah keluar di Indo nanti? Oke, like dan share video ini ya. Dan subscribe kalau belum. Kalau udah jangan lupa nyalain loncengnya. Bye-bye. Aduh, nabrak dah.